Episode 13. Wanita liar penggoda. Oral mendatangi seseorang di sebuah ruangan yang seperti gudang di area kampus. Dia memberikan rekaman dan foto yang diambil barusan kepada pria itu. "Siapa orang-orang di dalam foto ini?" tanya pria yang memakai tindik di telinga kanannya. "Kalian tahu David Rodrigo Alvarez? Dan kabar tentang pernikahannya yang belum terlaksana sampai sekarang?" Oral balik bertanya. Apakah ini wanitanya David?" tanya salah seorang lagi yang membawa kamera di tangannya. "Kalian benar-benar pintar. Wanita yang menampar ini adalah jalang penggoda CEO Alvarez Group, namanya Stella. Dan yang ditampar adalah mantan tunangannya David. Jadi intinya gadis yang bernama Stella itu adalah perebut tunangan orang," ucap Oral. "Wah, ini akan menjadi berita hebat," seru pria itu. "Aku tahu kalian ingin menjadi reporter yang terkenal. Dan dengan adanya berita tentang rahasia skandal Alvarez ini, pasti kalian akan mendapatkan banyak pundi-pundi uang. Tapi ingat, aku tidak ingin sampai ada yang tahu bahwa aku ikut campur dalam masalah ini." "Baiklah, kami mengerti," jawab kedua pria itu. "Ini uang untuk kalian. Cuma sedikit tanda terima kasih," ucap Oral memberikan amplop putih pada kedua pria itu. Keesokan paginya, Stella baru saja selesai mandi. Hari ini David tidak akan datang mengganggunya karena gadis tersebut tidak ada jadwal kuliah pagi. Dia akan bersantai di mansion dulu sebelum jam 2 siang. Jadwal kuliahnya dengan dosen sejarah. Gadis itu membuka lemari pakaian untuk mencari baju. "Stella, aku pinjam ponselmu dulu ya," seru Ara yang tiba-tiba masuk ke kamar saudarinya. "Itu ada di nakas." "Memangnya ponselmu kenapa?" tanya Stella. "Oh, ini tiba-tiba memorinya rusak. Mungkin lagi error. Aku pinjam dulu ya," ucap Ara sambil mengambil ponsel Stella. Kemudian Ara buru-buru pergi dari kamar saudarinya itu. Aneh," gumam Stella mengangkat kedua bahunya. Dia melanjutkan aktivitas mengambil baju untuk dia kenakan. Setelah memakai dress lutut berwarna baby pink, Stella menyisir rambut coklatnya itu. "Sempurna, aku memang sangat mirip dengan Mami," gumam Stella melihat pantulan dirinya di cermin. Wajah cantik alami yang dimiliki Stella memang mewarisi kecantikan Alea. Kemudian gadis itu keluar dari kamar dan menuju ke ruang makan untuk sarapan. Di ruang makan, masih menunggu kemunculan Stella, Stephen dan Alea saling menatap. Pagi ini mereka dikejutkan oleh berita heboh tentang putri keduanya. Tentu saja mereka sangat terkejut dengan pemberitaan yang sudah menyebar. Wanita penggoda berhasil merebut David Alvarez dari tunangannya. Gadis bernama Stella ini berhasil merayu CEO Alvarez Group agar tidak jadi menikah. Hati-hati untuk para wanita menjaga kekasihnya. Marak beredar gadis tidak tahu malu yang suka menggoda pasangannya. Dan masih banyak lagi judul artikel yang sangat tidak bermoral. Jelas saja itu membuat Stephen marah besar. Tapi untung saja di video dan foto-foto yang beredar tidak menyebutkan nama Austin di sana. Wajah Stella pun tidak terlalu jelas. Kalau saja berita itu sampai berani mengusik nama Austin, bisa dipastikan dia tidak akan mengampuni orang-orang yang berusaha menjatuhkannya. Sepertinya berita itu dibuat oleh orang yang tidak berpengalaman. Dan di sini tertulis seakan-akan Stella yang menjadi pelakor. Dan wanita itu adalah korban, ucap Alea. "Apa yang akan kamu lakukan, Steve?" tanya Carol yang juga ikut tegang. "Aku akan diam. Biarkan David yang mengurusnya, Mam. Kalau sampai dia tidak berhasil membersihkan nama baiknya sendiri, jangan harap dia bisa menemui Stella lagi," jawab Stephen menahan emosi. "Ya, aku percaya pada pria itu. Pasti dia segera mengurus beritanya dengan cepat," ucap Alea. "Ara, apa kamu sudah meminjam ponsel Stella?" tanya Stephen. "Sudah, Dad. Aku tidak akan membiarkan dia membuka ponselnya. Dan kita juga harus melarang dia untuk keluar mansion dulu," jawab Ara yang memperlihatkan ponsel Stella. Dia tahu bagaimana temperamen Stella setelah melihat berita itu. Bisa dipastikan dia akan mengamuk dan membuat semuanya jadi tambah runyam. Stella turun dari lantai atas dan langsung menuju ruang makan. "Pagi semua," seru Stella sambil duduk. "Pagi sayang," jawab Oma Carol. Stella memandang Daddy dan maminya yang menatap gadis itu tidak biasa. "Mam, dan ada apa? Kenapa kalian menatapku?" tanya Stella.
Sepertinya di pipimu ada sedikit noda, seru Ara pura-pura menghapus noda di pipi gadis itu sambil memainkan mata ke arah kedua orang tuanya. Ara hanya mengalihkan perhatian Stella agar tidak curiga. Stephen hanya menghela nafas, sedangkan Alea segera mengambilkan roti tawar untuk Stephen dan mengoles dengan selai coklat kacang. Kenapa auranya Jetty seperti ini? Batin Stella. Kemudian dia tak menghiraukan sama sekali karena menurutnya dia tidak berbuat salah. Mereka semua sarapan dengan suasana hening. Era kakak-kakak. David menendang kursi yang ada di depannya. Terlihat wajahnya mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Kedua tangannya mengepal, kuat sampai uratnya terlihat jelas. Matanya menatap tajam orang yang berada di hadapannya. Siapa yang menyuruh kalian menyebarkan video itu? Bentak Marco. Kedua pria itu hanya berlutut dan menunduk. Setelah menyebarkan video tentang Stella dan Anna yang menyangkutkan nama David tersebar luas, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, Marco telah berhasil melacak keberadaan penyebar itu. CK, hanya wartawan amatiran, mahasiswa di Universitas X yang sama dengan kampus Stella jurusan bidang jurnalistik. Cepat katakan atau kalian tidak akan bisa pulang dengan anggota badan yang lengkap, teriak Marco. David menarik rambut salah satu orang itu. Wajahnya terlihat merah padam sangat mengerikan. Ampun tuan, saya hanya diperintah oleh seseorang, ucap salah satunya. Siapa orang itu? Kali ini David yang bertanya. Dia sudah menahan kesabarannya sedari tadi. Tapi ternyata kedua orang itu sangat sulit untuk buka suara. Oro Antonio. Biug, biug, biug. David memukul mereka 3 kali, lalu menendangnya. Antonio, aku ingat bos, bukankah dia orang yang mengajakmu kerja sama di bidang properti? Ucap Marco. Tarik semua saham Everest Group dan ajak para investor untuk menarik diri dari Anthony Company. Perintah David. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Tuan Antonio apabila mengetahui putrinya telah berani menantang David. Marco mengutus anak buahnya untuk membawa kedua tersangka itu keluar dan diberi hukuman lagi. Tapi tersangka utamanya belum diberi pelajaran. Oro Antonio, apa Stella punya masalah dengan gadis itu? Gumam David. Tapi dia harus mengurus hal lain. David segera keluar dari ruangannya dan pergi ke suatu tempat. Dia harus memberi pelajaran kepada seseorang terlebih dahulu sebelum Oro yang akan bersujud di kakinya nanti. Pof David, wanita licik itu beraninya datang menemui Stella. Tapi aku bangga ketika gadisku tidak mau ditindas begitu saja. Stellaku memang sudah menjadi gadis yang dewasa. Anna, dia harus diberi pelajaran juga sepertinya. Tidak akan kubiarkan siapapun merusak nama baik Stella. Dia tidak bersalah sama sekali. Karena akulah yang seharusnya disalahkan. Bukan gadisku itu. Bagaimana aku bisa menghadapi Tuan Stephen setelah ini? Meskipun berita itu sudah dihapus semua dari media. Aku tidak yakin Stella juga akan memaafkanku. Argernya, David bodoh. Kamu seharusnya bisa menjaga Stella dari semua ini. Maafkan aku sayang. Bukan nama baikku yang kupikirkan. Tapi kemarahanmu yang tidak akan bisa membuatku tenang. Pof N, Stella sedang bersantai di ruang keluarga. Dia sedikit marah pada Ara karena telah membawa ponselnya ke kampus. Sebaiknya aku menonton televisi daripada jenuh, ucap Stella mengambil remote TV. Kenapa TV-nya tidak menyala? Mam, apakah TV-nya rusak? Seru Stella karena tidak dapat menyalakan TV itu. Sedangkan Alea, Carol dan Mary cekikikan di dapur karena berhasil mengerjai Stella. Mereka mencabut stop kontak saluran TV itu. Hahaha, putriku pasti sangat bad mood, ucap Alea. Ini juga demi kebaikan dia. Jangan sampai dia melihat berita tentang dirinya, jawab Carol. Tapi sepertinya semua berita itu telah dihapus nyonya, ucap Mary. Ketiga wanita itu langsung mengambil ponsel masing-masing dan mengecek nih. Sepertinya David langsung menanggapi serius berita tentangnya itu, ucap Carol. Tentu harus itu. Apa dia mau dipisahkan dengan Stella? Ternyata David memang calon menantu yang tepat. Tanpa campur tangan Stephen, dia bisa mengatasinya sendiri, ucap Alea membuat dua wanita itu mangut-mangut. Bersambung.